Pasangan suami istri ini hidup bahagia meski kondisi ekonomi mereka pas-pasan. Namun kehidupan mereka berubah total setelah sang suami mengalami kecelakaan pada matanya. Satu-satunya cara agar dia bisa melihat kembali hanyalah melalui donor mata. Sayangnya, untuk mendapatkan donor tersebut, sang istri harus melakukan sesuatu dengan cara begituan. Film dengan judul Female War a Deal yang dirilis pada tahun 2015. Mari kita bahas. Mereka hidup sederhana, tetapi tetap bahagia. Harims bekerja sebagai pelukis, sementara Yoon-hee bekerja di sebuah toko kecantikan. Suatu hari, Yoon-hee kedatangan seorang pelanggan yang ternyata merupakan musuh bebuyutannya. Wanita itu kita sebut saja Bunga. Dulu, Bunga pernah begituan dengan Harims saat mereka masih pacaran. Yoon-hee bahkan pernah memergoki mereka sedang adu mekanik. Meski Yoon-hee dan Harims akhirnya menikah, Bunga tetap mengejek kehidupan mereka yang dianggap masih pas-pasan. Karena kesal, Yoon-hee langsung menampar Bunga hingga membuat atasannya marah. Rupanya, atasannya memang sudah lama mencari alasan untuk menegurnya. Akibat kejadian itu, Yoon-hee akhirnya dipecat. Sebenarnya dia masih bisa bekerja di sana, tapi dengan syarat harus mau begituan dengan bosnya. Yoon-hee menolak dan memilih keluar dari pekerjaannya. Di sisi lain, Harim sedang memperbaiki lampu di rumah. Namun tiba-tiba lampu tersebut pecah dan serpihannya mengenai kedua matanya. Harim langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara Yoon-hee segera menyusul setelah mendapat kabar tersebut. Saat menunggu hasil pemeriksaan dokter, Yoon-hee sadar ada seorang kakek-kakek yang terus memperhatikannya dari kejauhan. Tak lama kemudian, dokter memberi kabar buruk bahwa Harims kemungkinan besar tidak bisa melihat lagi. Pecahan lampu itu telah merusak kedua matanya dengan cukup parah. Satu-satunya harapan ya hanyalah donor mata. Masalahnya, donor mata sangat sulit didapatkan. Bahkan ada ribuan orang lain yang juga sedang menunggu pendonor. Harims tidak sanggup menerima kenyataan itu. Dia meluapkan emosinya dan mengamuk di rumah sakit. Kakek-kakek tadi yang melihat keadaan mereka akhirnya merasa iba. Pria tua bernama Daegun itu kemudian mendekati Yoon-hee dan menawarkan kedua matanya untuk didonorkan kepada Harims. Daegun melakukan itu karena dirinya mengidap kanker dan merasa hidupnya tidak akan bertahan lama lagi. Namun, tentu saja tawaran tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Tentunya ada syarat yang harus dipenuhi. Daegun meminta Yoon-hee untuk merawatnya di rumah, mulai dari menyiapkan makanan, membersihkan rumah, hingga mengurus pakaian. Mendengar kabar itu, Yoon-hee dan Harims merasa sangat bahagia karena akhirnya ada harapan untuk kesembuhan Harims. Sejak saat itu, Yoon-hee mulai sering datang ke rumah Daegun yang ternyata sangat besar dan mewah. Dari situlah dia sadar kalau Daegun sebenarnya adalah orang kaya raya. Namun, masalah baru mulai muncul. Ternyata, Daegun juga meminta Yoon-hee untuk begituan dengannya. Menurut penjelasan dokter, rudal Daegun memang sudah sulit bangkit. Karena itulah, dia ingin mencoba lagi bersama Yoon-hee. Yoon-hee yang merasa tertekan, akhirnya meminta bantuan kepada Bunga dengan terpaksa. Dia menawarkan sejumlah uang, agar Bunga mau melayani Daegun, menggantikan dirinya. Awalnya Bunga menolak, tetapi setelah melihat ketulusan hati Yoon-hee yang hanya ingin menyelamatkan suaminya, dia akhirnya bersedia membantu. Mereka pun berangkat ke rumah Daegun. Awalnya, Daegun memang hanya ingin bersama Yoon-hee dan melakukan begituan dengannya. Namun, Bunga ternyata sangat handal dalam urusan merayu. Mereka akhirnya begituan, tapi tetap saja, rudal Daegun tidak bisa aktif. Bahkan setelah diberi permen kuat pun, hasilnya masih nihil. Karena tidak ada cara lain, Bunga akhirnya menyerah dan memilih mundur. Setelah itu, Daegun membuat surat wasiat sekaligus perjanjian dengan Yoon-hee. Isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa Yoon-hee harus bertanggung jawab dan bersedia menemani Daegun sampai dia meninggal dunia. Jika melanggar, Yoon-hee akan dikenakan denda dalam jumlah besar. Bahkan kalau tidak mampu membayar, dia bisa dipenjara. Suatu malam, Yoon-hee diam-diam mencoba mencuri surat perjanjian itu. Namun ternyata Daegun jauh lebih pintar darinya dengan menyembunyikannya. Karena takut dijebloskan ke penjara, Yoon-hee akhirnya terpaksa mencoba begituan dengannya. Sayangnya, hasilnya tetap sama. Rudal Daegun masih tidak bisa bangkit. Karena putus asa, Yoon-hee mulai mencari informasi tentang ramuan tradisional berbahan alami, yang dipercaya bisa membantu mengaktifkan kembali rudal Daegun. Awalnya Daegun menolak karena bau ramuan tersebut sangat tidak enak. Namun suatu hari Yoon-hee mendapatkan resep yang katanya sangat manjur dari seorang kakek-kakek. Dan ternyata hasilnya benar-benar di luar dugaan. Kini Daegun akhirnya bisa merasakan kembali hal yang sudah lama dia idam-idamkan. Yoon-hee pun langsung dijadikan bahan. Mereka berkali-kali main hingga Yoon-hee sendiri mulai merasa jijik pada dirinya.
Yang lebih membagongkan lagi, ramuan tersebut ternyata secara perlahan membunuh sel kanker di tubuh Daegun, sampai akhirnya dia dinyatakan sembuh total. Bahkan para dokter sampai dibuat heran dengan kondisi tersebut. Sejak sembuh, Daegun seolah mulai melupakan janjinya kepada Yoon-hee. Dia tidak lagi ingin mati cepat, dan justru ingin hidup lebih lama. Apalagi surat perjanjian mereka masih berlaku dan mengikat Yoon-hee. Keadaan itu membuat Yoon-hee sangat frustrasi. Emosinya bahkan sering dilampiaskan kepada Harims, yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Namun, karena terlalu sering begituan dengan Daegun, perlahan-lahan Yoon-hee mulai luluh. Lama-kelamaan, dia melakukannya secara sukarela. Hubungan mereka pun menjadi semakin dekat. Daegun bahkan memanggil seorang pembantu agar Yoon-hee tidak terlalu kecapean mengurus rumah. Dia juga mulai cemburu setiap kali Yoon-hee dipanggil pulang oleh suaminya. Namun Yoon-hee sudah cukup pintar untuk menenangkannya dengan begituan. Semakin lama mereka bersama, hubungan Yoon-hee dan Daegun mulai terasa seperti pasangan suami istri sungguhan. Karena itulah, Daegun akhirnya mengubah surat perjanjiannya. Kali ini seluruh warisannya akan diberikan sepenuhnya kepada Yoon-hee jika suatu saat dia meninggal dunia. Dari situlah Yoon-hee mulai menyusun rencananya. Dia mengirim Harims pergi ke rumah sakit luar negeri untuk menjalani operasi mata. Padahal saat itu pendonornya sebenarnya belum ada. Sementara itu Yoon-hee datang ke rumah Daegun dan mengajaknya main seperti biasa. Namun di tengah-tengah pertempuran, Yoon-hee tiba-tiba membenturkan sebuah benda tumpul ke dada Daegun hingga dia koit. Setelah kejadian itu, Yoon-hee memberikan kesaksian kepada polisi bahwa Daegun meninggal karena serangan jantung saat mereka sedang bermain. Polisi sama sekali tidak menaruh curiga dan seluruh warisan Daegun akhirnya jatuh ke tangan Yoon-hee. Beberapa hari kemudian, Harims kembali pulang dengan kondisi matanya yang sudah pulih sepenuhnya. Kini dia bisa melihat lagi seperti sedia kala, dan pada akhirnya Yoon-hee benar-benar menang banyak. Dia mendapatkan harta, suaminya sembuh, dan hidupnya berubah total. Ya, itulah tadi alur cerita film Female Were a Deal. Sampai jumpa di video selanjutnya.